Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 keutamaan sholat tepat waktu. Jangan lupa sahabat, tonton video ini sampai selesai. Sholat bukan hanya rutinitas ibadah yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari, sebab sholat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Al-An-Nisa ayat 103. Adapun dalil hadis mengenai kewajiban sholat diantaranya adalah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat. Kemudian aku terus-menerus kembali kepada Allah dan memohon keringanan sehingga Allah menjadikannya 5 sholat sehari semalam. Berikut 10 keutamaan apabila kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Yang pertama, mendapatkan pahala amalan utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, penghapus semua kesalahan. Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran, daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapuskan semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mencegah sifat munafik. Orang yang melaksanakan sholat tepat waktu dapat menghindarkan diri dari sifat munafik, yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menepatinya, kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakannya sama sekali. Menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara, bahkan mengerjakannya di luar waktunya. Yang keempat, memiliki cahaya di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, diampuni dosa-dosanya. Dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ketika tiba waktu sholat wajib, lalu ia berwudu dengan sempurna, kemudian sholat dengan khusyuk dan menyempurnakan rukunnya, kecuali dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni selama tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mudah mengingat Allah. Menjalankan sholat 5 waktu juga menjadi sarana hamba agar seorang mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kenikmatan. Sesungguhnya
Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Thaha ayat 14. Yang ketujuh, menjadi penolong. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia mensyukurinya, atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya. Yang kedelapan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Al-Ankabut ayat 45. Yang kesembilan, menjadi penghapus dosa. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Quran Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Yang ke-10, merupakan bentuk syukur kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan dua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Itulah tadi 10 keutamaan ketika kita mampu mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga dengan 10 keutamaan ini kita semua bersemangat untuk menjadi yang pertama ketika mendengar azan dikumandangkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe dan share video-video yang ada di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.